Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Muhammad, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menceritakan tentang kisah Sudono Salim, yaitu pemilik PT Indofood. Hampir semua orang di negeri ini tidak asing lagi dengan nama Indofood. Salah satu produk dari Indofood yang paling terkenal dan mendunia adalah Indomie. Bisa dikatakan seluruh penduduk Indonesia pasti pernah mencicipi produk mie instan yang satu ini, baik kelas ekonomi bawah, menengah, ataupun atas, pasti menyukai produk cepat saji tersebut. Hebatnya lagi, produk andalan Indofood tersebut ternyata juga sangat digemari di mancanegara. Salah satu peminat utama dari produk ini adalah negara-negara Afrika, contohnya Nigeria. Di negara tersebut, Indomie sudah seperti menjadi panganan pokok. Karena kepopulerannya dan banyaknya orang yang mengkonsumsi produk tersebut di negara yang terletak di benua hitam itu, di beberapa supermarket Indomie disebut sebagai Nigeria Chicken Noodles. Kesuksesan dari Indofood hingga menjadi salah satu merek kebanggaan Indonesia yang terkenal hingga skala internasional ternyata berawal dari seorang yang sangat miskin. Tak lain dan tak bukan ialah Sudono Salim, sang bos dari Indofood. Sudono Salim memiliki nama asli Lim Sio Leong dan lahir di distrik Fuqing, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 16 Juli 1916. Pada akhirnya, Sudono Salim lebih dikenal dengan nama Indonesia, yaitu Sudono Salim. Perjalanan Salim memang tak mulus. Ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin untuk dapat sampai ke Surabaya. Sedangkan sang kakak sudah lebih dahulu merantau ke Hindia Belanda zaman itu. Saat menunggu sang kakak menjemputnya, Lim Sio Leong yang baru saja berimigrasi dari Tiongkok harus rela menjadi seorang gelandangan selama beberapa hari. Mulai dari saat itu, ia kemudian menjadi penduduk Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda, wilayah kolonisasi Belanda. Imigran asal Tiongkok itu bahkan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pekerja di sebuah pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Naluri bisnis seorang Sudono Salim memang tak bisa dipungkiri lagi. Walau bekerja sebagai seorang pekerja biasa di pabrik pembuatan tahu dan kerupuk, ia kemudian tetap memilih berbagi kesempatan bisnis. Salah satu adalah potensi yang berada di kota tempatnya tinggal, Kudus, Jawa Timur, dan salah satu yang menarik perhatian dari naluri bisnis laki-laki kelahiran Tiongkok tersebut adalah bisnis rokok. Di kota Kudus pada saat itu, Salim melihat bahwa kota tempatnya tinggal tersebut memiliki banyak sekali industri rokok yang dapat menjadi sebuah potensi bisnis baginya. Namun demikian, pasokan akan tembakau dan cengkeh dianggapnya minim. Salim pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan berusaha terjun ke bisnis pemasok cengkeh serta tembakau. Untuk memulai bisnisnya ini, pasti yang dibutuhkan modal yang cukup lumayan. Sedangkan ia saat itu hanyalah seorang pegawai biasa. Pada akhirnya, modal untuk melakukan bisnis tersebut didapatnya dari sang mertua. Sebelumnya, Sudono Salim menikah ketika berusia 24 tahun dengan seorang anak dari pedagang atau saudagar terpandang di wilayah Kudus hingga ke berbagai daerah lain di Jawa Timur. Perempuan yang dinikahi oleh Sudono Salim ini bernama Lee Kim Nyo yang merupakan seorang keturunan Tionghoa dan dikenal dengan nama Lilani. Bisnis tembakau dan cengkeh yang dijalankannya pun cukup sukses dan sedikit demi sedikit membesar hingga imigran asal Tiongkok ini layak disebut sukses. Dalam waktu yang cukup singkat, Salim sudah dikenal sebagai orang bandar cengkeh asal Kudus yang memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Sumatera. Selain bisnis cengkeh, seiring berjalan waktu, Salim juga menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk Tentara Revolusioner Indonesia di Medan. Dia menyalurkan pasokan tersebut dan
kemudian mengenal Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai perwira tentara Indonesia. Salim bahkan sempat dituduh sebagai pemasok senjata kepada Tentara Revolusioner Indonesia oleh pemerintahan Belanda, walaupun hal itu dibantahnya mentah-mentah. Selayaknya bisnis-bisnis lainnya, usaha perdagangan cengkeh yang dijalankan Sudono Salim juga mengalami hambatan besar. Sebenarnya hal ini sudah lebih dari sekedar hambatan karena betul-betul mematikan usaha cengkeh Salim. Pada tahun 1942, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang yang baru saja menduduki Hindia Belanda, hampir seluruh kegiatan masyarakat termasuk sebagian bisnis harus dihentikan. Hal itu berlanjut selama lebih dari 3 tahun hingga Jepang pergi dari tanah Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, Sudono Salim memutuskan pindah tempat tinggal ke ibu kota Jakarta. Di sini ia bekerja sama dengan beberapa perusahaan asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Eksplorasi bisnis yang dilakukan Salim tidak hanya sampai di situ. Melihat bahwa kesulitan ekonomi cukup menjadi masalah di awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, Salim kemudian mendirikan sebuah bank bersama Mokhtar Riyadi, orang kepercayaannya. Bank tersebut diberi nama Sentral Bank Asia, yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia yang kita kenal hingga saat ini, yaitu BCA. Naluri bisnis seorang Sudono Salim memang tidak dapat terbendung. Melihat bahwa bisnis produksi pangan akan semakin meningkat keadaan negara yang baru saja merdeka, Salim kemudian bermaksud untuk masuk ke dalamnya. Tidak tanggung-tanggung, yang diincarnya adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, nasi atau beras tidak menjadi pilihannya. Tepung terigu lah yang akhirnya menarik minat Salim untuk terjun ke bisnis sektor pangan. Melihat bahwa tepung terigu juga merupakan salah satu bahan pokok pembuatan pangan seperti roti, mie, dan lainnya, maka Sudono Salim memutuskan untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu, bernama PT Bogasari pada tahun 1968 dan masih berdiri hingga saat ini. PT Bogasari yang didirikan oleh Salim kemudian menjadi sebuah perusahaan raksasa yang terkenal di mana-mana. Tidak puas dengan makanan, Salim juga menambah sektor lainnya. Salah satunya adalah produksi bahan bangunan. Bekerja sama dengan para pembisnis dari luar negeri, Salim mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang bernama Indosemen. Perusahaan yang menjadi raksasa dalam ranah penjualan semen yang didirikan pria kelahiran Tiongkok pada tahun 1973 dan masih bertahan hingga saat ini. Bogasari merupakan salah satu perusahaan Sudono Salim yang paling berkembang dan menjadi raksasa. Melihat hal tersebut, Sudono Salim kemudian menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dan produk mie instan itu diberi nama Indomie. Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produknya. Saat pertama kali diluncurkan, Indomie hanya punya produk unggulan Indofood, 2 varian rasa yaitu sari ayam dan sari udang. Inovasi dari pilihan rasa Indomie tersebut dikembangkan hingga saat ini. Produk tersebut sudah pernah memiliki puluhan jenis rasa. Beberapa varian sudah tidak diproduksi lagi karena kurang populer. Namun yang menjadi buah bibir dan terkenal hingga ke mancanegara salah satunya adalah varian rasa mie goreng. Kesuksesan Indomie tidak bisa diremehkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Indomie bahkan sangat terkenal di luar negeri hingga menjadi seperti bahan panganan pokok di salah satu negara Afrika, yakni Nigeria. Indomie menjadi sulit ditinggalkan oleh mereka yang sudah mencoba karena memiliki harga yang relatif murah, rasa enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Kepopuleran Indomie tersebut membuat menjadi salah satu produk yang paling populer. Pada tahun 2016, Indomie bersama Coca-Cola dan
Lifebuoy masuk ke dalam deretan 10 produk yang paling banyak dibeli di atas planet ini. Bahkan kepopuleran Indomie layak membuat dijadikan ikon Indonesia. Tanpa Salim tidak akan ada produk yang ia pasarkan dan membantu kelangsungan hidup banyak masyarakat di Indonesia. Sayangnya pria yang namanya sudah menggema ke seluruh dunia ini wafat pada usia 1 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-96. Pria kelahiran Fujian, Tiongkok yang berusia hampir 1 abad ini harus mengembuskan nafas terakhirnya karena sakit di rumah sakit Raffles, Singapura pada tanggal 10 Juni 2012 silam. Walaupun sudah tidak hidup dalam bentuk fisik di dunia ini, namun Salim akan terus berada bersama produk-produknya yang menggema ke seluruh penjuru dunia. Baik, itulah cerita seorang pengusaha sukses yaitu Sudono Salim yang sudah saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.